Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-temanku semua, para pejuang cuan semua, pejuang sangguters ya kan? Baru jumpa kembali ya kawan-kawan ya. Semoga kalian semua di pertemuan kali ini dalam keadaan sehat semua ya. Serta saya doakan buat kalian semua tanpa terkecuali semoga kita semua di tahun 2024 ini ya kawan-kawannya bisa menjadi orang sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Kalau kita lihat secara bersama-sama lah ya, biar nggak kena mental gitu, asik anjas waras ya. Dari segi market cap mengalami penurunan teman-teman. Market cap turun nih, yang tadinya tadi pagi kalau nggak salah berada di area 2,26 ya. Kali ini udah berada di area 2,24 per video ini dibuat teman-teman. Sedangkan kalau kita mengacu pada Bitcoin dominance, ada persentase kenaikan kembali ini ya sebesar 0,2% teman-teman. Kenapa? Karena tadi pagi kalau nggak salah itu dari area 53,6. Kali ini berada di area 53,8. Fair and Greed Indexnya masih sama di range 52 ya. Sedangkan untuk price-nya Bitcoin bisa kalian lihat sendiri lah ya, pergerakannya masih impulsif aja di area 61.000 something sampai di area 60.000 something gitu teman-teman ya. Jadi belum ada perubahan yang terlalu signifikan juga untuk kinerja Bitcoin, dan untuk beberapa altcoin juga belum menunjukkan tanda-tanda perform yang cukup bagus teman-teman ya, masih dalam kondisi merah merona-rona alias meronta-ronta ya. Coba kalau kita masuk ke sektor meme ya, karena sektor meme ini adalah sektor yang dimana sebenarnya bisa membuat kita kaya dadakan, bisa membuat kita kere dadakan juga teman-teman ya, kere hore gitu ya kan. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika sektor meme ini naik itu nggak ada otaknya, nggak ngotak kenaikannya teman-teman. Wah, tiba-tiba naiknya gila-gilaan ya, tiba-tiba rungkatnya juga gila-gilaan. Akan tetapi kalau kita nggak salah dalam arti memilih meme ya, mungkin masih bisa dipertahankan untuk kenaikan berikutnya walaupun ada penurunan ya. Nah, jadi untuk sektor meme ini kalian bisa milih sendirilah ya. Mau pilih Dogecoin, Shiba Inu, PP, Dogwifo atau Floki gitu teman-teman ya, atau Bong atau Bome, Mem ya, Mew, Popcat dan masih banyak lagi yang lainnya ya sebenarnya teman-teman. Nah, jadi kalian bisa pilih sendiri nih. Degen juga bisa gitu ya kan. Nah, ini Degen ini meme-nya di jaringan Bash teman-teman ya, dan masih banyak lagi yang lainnya sebenarnya. Jadi kalian kalau pilih meme ya usahakan riset jauh lebih dalam. Kalau kalian asal pilih ya tentunya apa? Yaitu seperti yang saya bilang di awal, bisa rungkat dadakan, bisa kaya dadakan juga ya, high risk high return gitu. Oke, mantap jiwa. Nah, di sini teman-teman, Shiba Inu versus PP, meme coin ERC20 mana yang harus dibeli? Oke. Jadi ini membahas tentang Shiba dan PP teman-teman ya. Yang keduanya memiliki persentase rank yang cukup tinggi gitu ya. Nah, dari sektor meme loh ya. Kita nggak berbicara dari sektor altcoin, tapi kalau dari sektor meme, pertama itu kan ada Dogecoin untuk menduduki peringkat pertama, kedua ada Shiba Inu, ketiga ada PP. Nah, jadi ini bisa dikatakan golongan masuk 5 besar. Jadi keduanya memiliki potensi yang cukup bagus, kayaknya seperti itu gitu loh ya. Jadi di tengah gejolak pasar kripto global, komunitas saat ini terlibat dalam diskusi umum antara Shiba Inu dan PP Coin, di mana meskipun kedua mata uang digital tersebut dipengaruhi oleh dunia mata uang kripto yang bergejolak, kinerja pasar mereka menunjukkan cerita yang berbeda ya. PP beberapa hari ini mampu untuk melakukan rebound gitu ya kan, turun sampai kepala level 86, 84, rebound semalam sampai ke area 88, sekian gitu teman-teman ya. Terus Shiba Inu menghadapi tantangan baru-baru ini, mengalami apa? Penurunan nilai sebesar 3,48% pada hari terakhir. Sementara PP menunjukkan stabilitas dan pertumbuhan kecil dengan kenaikan 1,96% pada periode yang sama. Dengan memeriksa analis kedua mata uang di pasar kripto, kita dapat menentukan meme coin mana yang lebih berpotensi untuk dibeli di ruang kripto yang bergejolak. Oke ya. Jadi di sini jika melihat Shiba Inu dan PP, kedua mata uang digital tersebut menggunakan taktik yang berbeda, mencapai hasil yang berbeda saat menghadapi dunia kripto yang tidak dapat diprediksi. Selama sehari terakhir, nilai Shiba Inu mengalami penurunan nilai sebesar 3,48% dengan penurunan yang lebih besar, masing-masing sebesar 8,97% dan 19,303% selama seminggu dan sebulan ya.
Meskipun menghadapi tantangan, Shiba menunjukkan pertumbuhan nilai besar 153,32% dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan kemampuan menahan volatilitas sementara. Shiba Inu memegang posisi ke-11 di pasar cryptocurrency dengan market cap pasar sebesar 13,29 miliar dan volume perdagangan 24 jam terakhir sekitar 354,44 juta US dollar. Token tersebut masih menjadi pesaing signifikan di pasar mata uang kripto dengan 589,29 triliun Shiba yang beredar. Nah, ini teman-teman ya. Kita ke Shiba dulu. Shiba ini masih memiliki supply yang cukup tinggi yaitu 589 triliun token Shiba Inu yang masih beredar di market. Oke, maka dari itu Shiba ini kalau ingin menunjukkan perform yang cukup positif, menunjukkan kinerja yang cukup mantap jiwa, maka di sini harus ada apa? Mekanisme pembakaran dengan jumlah yang cukup besar, teman-teman, seperti itu ya. Jadi ketika pembakaran besar itu terjadi, maka kita akan melihat nih kinerja daripada Shiba Inu itu semakin membaik. Kalau kita berbicara fungsional, kita berbicara utilitas, ekosistem dan sebagainya, Shiba Inu ini udah melebihi daripada sektor meme gitu, teman-teman. Dia memiliki blockchain ya kan, terus dia memiliki apa, sarana pembayaran gitu, teman-teman. Udah banyak platform besar yang menerima Shiba Inu sebagai alat pembayaran. Nah, di sisi lain, PP menyajikan narasi kontrak mengenai stabilitas dan perolehan yang tidak terlalu besar. Meskipun terjadi peningkatan yang relatif kecil dalam satu hari sebesar 1,96%, PP telah mempertahankan momentum positif baik dalam interval mingguan maupun bulanan, mencatat kenaikan masing-masing sebesar 0,91% dan 22,62%. Lonjakan yang mengesankan sebesar 436,65% selama setahun terakhir menempatkan PP sebagai pilihan menarik bagi investor yang mencari peluang pertumbuhan jangka panjangnya. Dengan apa market cap pasar ya, atau market cap lah ya, itu sekitar 3,68 miliar. Nah, kalau kita bandingkan dengan Shiba dari segi market cap loh ya, jauh teman-teman. Shiba Inu sekitar 13 something lah ya, dan PP di area 3 ya, udah sekitar ya 4 kali lipat lah ya, mungkin seperti itu dari market cap si Shiba Inu. Nah, kita bisa memprediksikan, bukan memprediksikan ya, mengangan-angan bahwasanya PP ini ketika dia masuk dalam ranah 15 besar gitu, entah menduduki di peringkat 13 atau 14 gitu, kita akan melihat lonjakan harga PP ini yang cukup signifikan. Karena apa? Market cap dari PP mungkin udah di atas 10 miliar dolar, teman-teman, yang dimana itu menandakan ada persentase kenaikan sebesar 3 kali lipat dari segi market capnya, yang notabene membuat harga PP juga bisa mengalami grow up yang jauh mantap jiwa. Nah, Shiba Inu vs PP, meme coin mana yang harus dibeli? Mari selami analisa. Nah, jadi ini menurut data menggunakan technical analysis ya, teman-teman, menggunakan RSI-nya gitu, teman-teman, dan masih banyak lagi yang lainnya lah ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, mending mana Bang antara PP dan Shiba Inu? Keduanya sebenarnya dari sektor meme bagus. Oke. Keduanya bagus. Jadi kalau kita lihat PP mungkin di bulan ini juga akan mendapatkan momentum. Shiba juga pasti mendapatkan momentum. Apalagi naratif Shiba juga masih banyak. Naratif PP ya mungkin nanti perkembangannya juga akan keluar gitu, teman-teman ya. Jadi bagaimana? Semisal kita punya uang 100 dolar nih, ya kita contohkan seperti itu. Oke lah, kita masih condong ke Shiba atau ke PP. Semisal kita condong ke Shiba, oke. Kita masuk di Shiba 60% dari 100 dolar, sisanya ke PP. Tapi kalau kita condong ke PP ya kita masukkan 60% dari 100 dolar, sisanya ke Shiba ya. Setidaknya kita memiliki dua jenis aset ini gitu, teman-teman ya. Siapa tahu ya kan, kita nggak ada yang tahu nih masa depan kripto akan seperti apa ya. Siapa tahu ya kan, entah PP entah Shiba yang akan mendapatkan momentum terlebih dahulu ya kan. Setidaknya kita punya ya, semisal di bulan ini PP nih dapetin momentum untuk menyembus ke all time high barunya gitu ya kan. Kita bisa ambil cuan dong dari situ. Selang beberapa minggu atau selang beberapa bulan tiba-tiba Shiba gantian yang mendapatkan momentum. Nah, jadi kan lebih baik kita tebar benih gitu kan, bukan hanya di dua aset aja, bukan hanya di Shiba dan PP, melainkan masih banyak aset lain daripada sektor meme ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, Bang, meme apa ya yang abang pegang gitu. Jadi ada beberapa ya, salah satunya adalah PP, Shiba ya, Bibidoki juga punya tapi nggak banyak, teman-teman ya. Terus ada Miu juga punya, teman-teman. Omnicat juga punya. Terus Degen juga ada walaupun nggak banyak. Terus apa lagi ya, kalau dari sektor kucing-kucingan banyak sih ya.
kucing-kucingan ada 3 atau 4 gitu teman-teman. Sisanya ya itu tadi, kayak ada PP, Shiba, Mew, Omnicat ya kan. Kalau dari sektor Po ya itu saya pegang KLS ya, pegang Pirin, Kaspa, teman-teman seperti itu saya pegang itu ya ketiga aset tersebut. Terus ada juga yang lainnya ya. Kalau RWA teman-teman ya saya ada Ondo sama TokenFi gitu teman-teman. Jadi ya saya sebar aja lah di berbagai sektor gitu teman-teman. Siapa tahu kan salah satunya ada yang meledak lebih dulu gitu loh ya. Oke, mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang SHIBA dan PP. Semoga sedikit membantu dan salam cuan.